Shalom adik-adik, selamat pagi menjelang siang. Wah, Rose berharap adik-adik di rumah dalam keadaan yang sehat dan penuh sukacita untuk bersama Lause dan teman-teman semua yang ada di rumah untuk beribadah bersama-sama dalam kebaktian sekolah minggu kita tanggal 23 Januari tahun 2022. Wah adik-adik, sekarang kita sudah menginjak tahun 2022. Wah Tuhan Yesus begitu baik ya adik-adik. Selalu menyertai kita di sepanjang kehidupan kita. Nah adik-adik, sebelum kita berdoa, Lose mau mengundang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau menyanyikan lagu Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan-jalan suka, jalan-jalan suka, jalan-jalan duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Nah adik-adik, mari kita lipat tangannya, tutup matanya, kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami pada pagi hari ini boleh datang kepadamu untuk beribadah bersama Lause dan teman-teman semuanya. Kiranya Tuhan mau memimpin dan menyertai ibadah kami pada hari ini. Biarlah ibadah kami pada hari ini boleh berjalan dengan baik dan seturut kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Ya adik-adik, kita mempunyai sobat yang selalu setia bersama kita. Di saat kita senang, di saat kita susah, di saat kita marah, kita punya Tuhan Yesus yang senantiasa menghibur kita. Nah untuk itu adik-adik, Lose mau mengundang adik-adik semua untuk bersama-sama kita menyanyikan lagu Ada Satu Sobatku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Kita menyanyikan lagi bait pertama adik-adik ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya siapa adik-adik? Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hati.
sekarang kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Nah, adik-adik, seperti biasa kita memberikan persembahan kita dengan cara adik-adik boleh meminta tolong kepada orang tua di rumah untuk mentransfer lewat rekening gereja ya adik-adik. Nah, sudah tercantum nih dalam layar adik-adik masing-masing. Atau adik-adik boleh menitipkan persembahan adik-adik kepada orang tua ya adik-adik pada saat orang tua pergi ke gereja. Nah, adik-adik, mari kita memberikan persembahan kita dengan penuh sukacita sambil kita menyanyikan lagu Berilah yang Baik. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Sekali lagi ya adik-adik, kita nyanyikan. Berilah yang baik, berilah yang baik, Tuhan sudah memberikan yang terbaik. Apa yang kau beri, berilah sekarang, Tuhan pasti balaskan dan berkati kau selamanya. Puji Tuhan ya adik-adik untuk persembahan yang sudah kita kumpulkan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama mengucap syukur dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk persembahan yang sudah kami bawakan ya Tuhan. Kiranya persembahan kami ini boleh berbau harum di hadapan-Mu ya Tuhan, dan boleh dipakai dalam pekerjaan-Mu di gereja kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik duduk yang manis, siapkan hatinya, siapkan telinganya untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, untuk itu mari kita sama-sama menyanyikan lagu Roh Kudus yang manis. Kita nyanyikan bait pertama lagi ya adik-adik. Ku buka hatiku untuk firman-Mu, ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirman-Lah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari.
adik-adik, sekarang tiba saatnya kita mau belajar firman Tuhan. Nah, sebelumnya Lause mau ajak kita untuk berdoa dulu yuk. Kita berdoa sama-sama, lipat tangannya, tutup matanya. Bapa di dalam surga, sebentar kami akan belajar firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang menolong kami semuanya untuk kami boleh bisa duduk diam dan tenang ketika mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, biarlah firman Tuhan ini terus bertumbuh di dalam hati kami semuanya sehingga kami menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam nama Tuhan. Ini doa kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini berjudul Allah menyelamatkan orang berdosa. Nah, dasar Alkitabnya diambil dari Yohanes 4 ayat 1 sampai 42. Kita akan membacanya dari Yohanes 4 ayat 39 sampai 42. Kita mulai ya. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka, dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, "Kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia." Adik-adik, pertama-tama Lause mau nanya nih. Nah, gambar apa sih ini? Nah, apa ya ini? Ada yang tahu adik-adik? Ya, ini adalah sebuah sumur. Nah, sumur isinya apa? Sudah pasti isinya air dong ya. Nah, air di dalam sumur ini kalau sumurnya bersih, jernih, nah itu kita bisa ambil air dari sumur, lalu kita rebus, baru bisa untuk kita minum. Kita selain dipakai untuk minum, banyak lagi kegunaan airnya. Nah, coba kita lihat ya. Nah, apa aja ya kegunaan air? Ternyata banyak sekali ya manfaatnya. Bisa dipakai untuk bersih-bersih, mandi. Nah, terus ini ada gambar apa tuh salah satunya? Ada gambar perahu, ya, kapal layar. Nah, adik-adik bisa bayangkan nggak kalau kapal layar tapi tidak ada airnya? Kebayangkan pasti tidak akan bergerak itu kapal ya. Terus banyak lagi ya untuk menyiram pohon. Coba bayangkan kalau tanaman tidak disiram sama air, pasti mati ya. Nah, jadi air itu ya sungguh-sungguh diperlukan oleh manusia. Nah, jadi air itu adalah apa? Kebutuhan yang paling mendasar bagi manusia, tumbuhan, hewan, semua makhluk hidup ya. Nah, kalau misalkan tidak ada air, pasti akan mengalami kematian. Nah, berbicara tentang air ini, nah ada satu kebutuhan yang jauh lebih mendasar bagi manusia berdosa seperti kita ya, yaitu kebutuhan air hidup. Nah, adik-adik, apa itu air hidup? Air hidup itu bukannya berarti air bisa hidup yang bisa bicara, "Hai, apa kabar? Hai, hai." Bukan ya. Air hidup ini berbicara tentang, nah apa? Ayo kita lihat ya ceritanya. Suatu ketika Tuhan Yesus
meninggalkan Yudea dan kembali ke Galilea. Nah, Tuhan Yesus bersama murid-muridnya itu kalau mau kembali ke Galilea itu harus melintasi suatu tempat yang bernama Samaria. Nah, ketika Tuhan Yesus dan murid-muridnya sampai di kota Samaria yang bernama itu daerah Sikar ya. Nah, di situ terdapat sebuah sumur. Nah, mereka menyebutnya sumur Yakub. Nah, kenapa sih disebut sumur Yakub? Nah, karena dahulu itu Yakub memberikan sumur itu kepada anaknya Yusuf. Nah, udah gitu Tuhan Yesus sedang beristirahat di dekat sumur itu. Nah, sedangkan murid-muridnya pergi mencari makanan karena mereka keletihan. Nah, tiba-tiba ada seorang perempuan datang. Dia mau hendak menimba air. Nah, terus kata Tuhan Yesus kepada perempuan itu, "Tolong berilah aku minum." Nah, perempuan Samaria itu kaget. Loh, Tuhan kan orang Yahudi. Kenapa minta minum kepada saya orang Samaria? Gitu ya. Nah, karena pada waktu itu orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Jadi pada waktu itu orang Samaria itu dianggap sebagai kasta yang rendah gitu ya. Nah, tapi perempuan itu kaget sekali ya karena Tuhan Yesus meminta minum kepada perempuan Samaria ini. Nah, lalu jawab Yesus apa? Kalau kamu tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang sedang berbicara dengan kamu, lalu berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Nah, tapi perempuan ini salah mengerti nih adik-adik. Kata perempuan itu bilang begini, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini dalam loh. Dari mana engkau memperoleh air hidup itu?" Nah, belum mengerti apa yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, kalau menurut perempuan ini, yang ada di pikiran perempuan ini bahwa air hidup itu ya air sumur. Nah, tapi berbeda apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus tentang air hidup. Nah, lalu menyambung lagi perempuan itu berkata demikian. Karena perempuan itu bertanya-tanya ya, penasaran. Apa engkau lebih besar dari bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami semua? Lalu apa jawaban Tuhan Yesus? Nah, Tuhan Yesus menjelaskan tentang air hidup itu. Tuhan Yesus berbicara kepada perempuan Samaria, berkata demikian. Barang siapa minum air ini, maksudnya air sumur ini ya, air sumur. Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai hidup yang kekal. Nah, Tuhan Yesus berbicara, menjelaskan tentang air hidup itu kepada perempuan Samaria. Nah, air hidup ini adalah simbol
Roh Kudus. Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya. Jadi simbol Roh Kudus yang dijanjikan bagi setiap orang yang percaya. Nah, adik-adik, setelah perempuan itu mendengarkan perkataan Tuhan Yesus tentang air hidup, maka perempuan Samaria itu segera pulang ke rumahnya dan memberitakan apa saja yang baru dia dengar dari Tuhan Yesus. Nah, perempuan itu menjadi sukacita. Karena apa? Perempuan ini merasa bahwa dia seorang yang sudah melakukan banyak dosa ya, banyak dosa. Tapi Tuhan Yesus mau menolong perempuan Samaria ini. Nah, akhirnya banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus melalui cerita perempuan Samaria ini. Nah, adik-adik, Alkitab mengatakan bahwa kita semua adalah orang yang berdosa. Kita banyak sekali ya melakukan hal-hal yang melanggar perintah Allah. Karena kita dilahirkan dengan hati yang berdosa. Nah, kita semuanya, Lause, ya adik-adik, semuanya memerlukan Roh Kudus yang akan memberikan hati yang baru kepada kita, supaya kita dapat bertobat dari dosa kita dan beriman kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa dan memberikan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, seperti perempuan Samaria yang membutuhkan air hidup, yaitu apa tadi? Air hidup, Roh Kudus. Nah, kita juga sebagai manusia berdosa membutuhkan Roh Kudus untuk supaya bisa mengubah hati kita, menolong kita untuk supaya taat kepada Tuhan. Nah, Lause juga mengajak kepada adik-adik semuanya untuk selalu percaya dan mau menerima pertolongan Roh Kudus. Kita sama-sama berdoa ya, supaya hati kita sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Nah, adik-adik, sebelum lanjut lagi, Lause akan memberikan tugas kecil kepada kalian ya, seperti biasa. Ada ayat hafalan. Nah, ayat hafalannya diambil dari Yohanes 7 ayat 38, yaitu barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, sekali lagi ya. Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Nah, adik-adik, untuk aktivitas pada hari ini, nah ini adik-adik bisa dilihat ya, ini aktivitasnya. Nah, nanti adik-adik boleh menanyakan langsung ya sama Lause-Lause kelasnya bagaimana cara mendapatkan aktivitasnya, biar supaya adik-adik nanti bisa mengisi hari ini dengan aktivitas dari sekolah minggu ya. Nah, cerita Alkitab kita hari ini sudah selesai. Kita berdoa ya. Bapa di dalam surga, terima kasih kami boleh belajar firman Tuhan. Tuhan, kiranya Roh Kudus senantiasa menguasai hati kami, agar ketika kami melakukan kegiatan sehari-hari,
kami selalu teringat akan firman Tuhan. Kami tahu mana yang baik dan mana yang tidak boleh. Tuhan, kami rindu Tuhan menjadikan kami selalu anak-anak yang takut akan Tuhan dan yang selalu berkenan di hadapan Tuhan. Sekali lagi kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pada pagi hari ini. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, sampai jumpa minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Dah.